Asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kayaknya dikantongin kayaknya jemaah, biar nggak jatuh. Ya. Oh, suka putus kalau dikantong, suka putus. Di apa ini? Di pangku ya. Oh, di meja ya. Oke. Ya, ya. Tangannya oke. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah di siang hari yang penuh berkah ini, di masjid yang Masya Allah penuh berkah ini, kita akan membahas tema kita, memahami kembali nafkah lahir, nafkah batin, dan nafkah psikologi keluarga. Kita mengambil tema memahami kembali ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua kaum muslimin, teman-teman udah paham sebenarnya ya, nikah itu ya menafkahi, dinafkahi. Sudah paham ya, laki-laki kerja defaultnya, aslinya menafkahi dan sebagainya, dan kita perlu memahami kembali lagi. Kadang perlu diingatkan kembali tentang menafkahi ini. Ya, dan nafkah itu ternyata bukan hanya nafkah lahir ya, berupa uang, duit, cuan, harta, mobil, rumah dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi ternyata juga ada nafkah batin dan nafkah psikologi juga. Ya, jadi nafkah itu luas seperti itu. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini, insya Allah saya sudah menyusun e-book ya, e-booknya gratis ini, silahkan nanti minta ke panitia. Ya, dan judulnya Fikih Nafkah Lahir Batin dan Manajemen Keuangan Keluarga. E-book ini aslinya kita bahas untuk tema daurah ya, 4-6 pertemuan. Jadi memang kita di Jogja sering ngadain daurah dengan berbagai macam tema. Saya selalu menyiapkan e-book, e-booknya, panduannya, kitab terjemahannya selalu saya siapkan. Nah, sedangkan kita ini cuma satu pertemuan ya. Jadi nanti kita bisa maksimalkan tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak tanya ahli ilmu yang lainnya. Ya, jadi kita bahas fikih lahir, fikih batin dan manajemen keuangan keluarga. Kita tambahkan bagian manajemen keuangan keluarga ini pembahasan yang tidak kalah pentingnya. Ya, ternyata karena yang namanya manajemen pengaturan ya, Islam pun sangat memperhatikan pengaturan. Ya, betapa banyak orang itu sebenarnya hartanya cukup, uangnya cukup, tiba-tiba jatuh, ya keuangan menurun, miskin, nggak punya apa-apa karena memang tidak bisa manajemen. Banyak orang kaya baru tiba-tiba miskin lagi. Ya, ini banyak. Kenapa? Karena ini terkait dengan manajemen, dan dalam Islam sudah ada prinsip-prinsip pokok atau kaedah dalam mengatur keuangan. Ya, apalagi sekarang Gen Z ya, Gen Z gitu ya. Ini yang dibilang Gen Z ini susah punya rumah sekarang. Kenapa susah punya rumah nih? Gen Z ya. Ya, karena apa namanya udah ngopi ya, kopinya aja udah sekian gitu ya. Sedangkan kita, kalau saya Gen milenial dulu mau ngopi mau apa kepikiran belum punya rumah gitu ya. Makanan viral dan sebagainya dan yang lain-lain. Kalau bilang harga tanah mahal sejak dulu kala memang mahal. Apalagi nyarinya di kota kan gitu. Ini masalah manajemen keluarga kayak gitu ya. Jadi ini insya Allah kita akan bahas ya, dan mungkin kita bahas apa yang bisa kita bahas dari buku ini. Total berapa halaman nih? 50 sekian halaman ya, dan siang ini kita maksimalkan ya. Dan saya akan bahas dari awal apa saja yang penting-penting saja, dan nanti insya Allah kita akan tanya jawab insya Allah. Kita masuk ya, yang punya e-booknya silahkan dibuka, itu gratis ya, bisa di print bisa juga.
dibagikan boleh juga, asal jangan dikomersialisasikan ya. Insya Allah itu gratis ya, untuk sama-sama memperbaiki eh, nafkah dan keuangan keluarga kita. Kenapa? Karena ya tidak bisa dipungkiri cukup banyak ya, salah satu penyebab keluarga hancur, keluarga oleng, keluarga bubar, salah satunya memang tidak dipungkiri masalah ekonomi, masalah nafkah. Ya, makanya Islam bahkan sangat memperhatikan hal ini. Ya, itu bisa baca ya nanti ya. Kita langsung aja mulai. Kalau penampil di slide kita ada daftar isi. Nah, lihat daftar isinya di situ. Daftar isinya pokok-pokoknya pertama saya bahas fikih dasar nafkah. Jadi ada fikih dasar. Ini penting sekali dipahami semuanya. Kemudian ada fikih nafkah anak. Ya, kita perlu paham. Di sini saya bahas nanti kasusnya. Ya, nah anak itu bagaimana, kalau cerai bagaimana, anak dinafkahi siapa. Kemudian kalau bapaknya meninggal siapa yang menafkahi. Kemudian kalau anak tiri, bawaan istri bagaimana hukumnya. Itu kita dibahas dalam Islam lengkap komplit. Diatur lengkap. Kita bahas dan itu semua untuk kemaslahatan. Kemudian nafkah istri juga, itu juga pembahasan panjang juga kita bahas. Dengan dalil-dalil di situ dan penjelasan para ulama, nafkah istri bagaimana, ada yang wajibah, yang wajib, ada yang mustahabah, ada yang mustahab. Kemudian berkembang pertanyaan lagi, ya apakah skincare itu nafkah wajib apa enggak? Suami wajib membelikan skincare istri, suami wajib membelikan isi pulsa istri, ya apakah suami wajib menafkahi dana untuk me time istri, ya pergi keluar jalan olahraga ke klinik ke salon itu wajib apa enggak, ada nafkah apa enggak. Ada pertanyaan lagi, beda antara nafkah istri sama pesangon istri, beda lagi. Nah, ini semua insya Allah saya bahas di buku ini ya, kalau waktunya cukup insya Allah kita bahas. Ya, fikih nafkah istri dan berbagai macam ya, apa saja nafkah wajibah, apa saja nafkah yang mustahabah dan yang lain-lain, itu besar nafkahnya berapa sih? Ya, kalau apakah cukup ya 10 juta per bulan ya. Kalau saya Ustadz ya saya nggak muluk-muluk, cukup 2 digit sebulan insya Allah. Ya itu tenang, makmur, santai, nikmat ya, dan sebagainya. Itu dan berbagai macam ya kasus-kasus nafkah ini tidak bisa dianggap remeh, karena nanti kita jelaskan ya Allah sebutkan bahwasanya harta sebagai qiyam. Ya wala tu'tu sufaha amwalukumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Ya, yang janganlah engkau berikan harta tersebut kepada mereka yang tidak bisa mengelola harta karena dia sufaha. Mereka sufaha terjemahnya ya dalam tanda kutip bodoh ya, tidak bisa manajemen keuangan. Jangan dikasih, habis nanti. Ya, allati ja'alallahu lakum qiyam. Yang Allah jadikan dia disebutkan qiyam, penegak. Harta itu penegak. Jadi kalau nggak ada harta, roboh semuanya. Ya, jadi kita yang realistis aja. Islam tengah-tengah. Ya realistis, kita butuh harta. Allah sebut harta itu qiyam, penegak. Kalau nggak ada, roboh semuanya. Bahkan menuntut ilmu saja butuh uang. Jangan modal gratisan aja. Ya, jangan pengen yang gratis, butuh uang. Disebutkan. Ya, Imam Syafi'i sebutkan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisit." Kalian wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Beliau sebutkan banyak ya, al-hirs, bulghah, suhbatul ustad, tuluz zaman. Salah satunya apa? Harta beliau sebutkan. Ya, bahkan kita sebutkan juga para ulama sampai buat ungkapan, man talabal ilmal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan siap-siap bangkrut. Jadi harta tidak bisa dianggap remeh, ya bahkan banyak ibadah-ibadah butuh harta, ya butuh harta, ya jihad butuh harta. Emang nggak butuh harta, jihad butuh. Haji umroh butuh harta, umroh butuh harta. Banyak yang pengen umroh, ya cuma nggak punya uang, terus terang aja, ya banyak, ya banyak yang buat status ya rindu dengan panggilan Allah gitu. Ya, tapi panggilan di masjid enggak ini dipenuhi terus ya. Dan akhirnya dia memenuhi panggilan Allah untuk selama-lamanya. Kan gitu ya. Ya, jadi harta Masya Allah ya. Bahkan ya, kalau kita bicara tentang harta dan nafkah, tidak boleh dianggap remeh ya, tidak boleh setengah-setengah. Kita juga Islam tengah-tengah yang butuh harta. Bahkan di awal-awal Islam, ya, bahkan dakwah butuh harta.
dakwah butuh harta. Di awal-awal Islam, Nabi SAW dikuatkan, dibantu dengan izin Allah oleh dua orang kaya. Pertama istrinya sendiri Khadijah kaya raya, yang kedua teman dekat beliau Abu Bakar juga kaya raya. Di awal-awal dakwah beliau dibantu oleh dua orang yang punya harta banyak. Jadi harta ini tetap ya kita bahas, tapi itulah ada aturannya. Ya aturannya tidak boleh dianggap remeh, fikih nafkah, pengaturannya. Kita lihat bagaimana Islam mengatur, itu sebaik-baik pengaturan. Ya, karena kalau tidak ikut aturan Islam, tidak ikut aturan Allah, yang Allah itu yang menciptakan kita, yang mengatur. A'antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Allah buat aturan itu untuk kemaslahatan kita semua. Dan itu semua ada jawaban secara logis juga ada. Kenapa pembagian harta, contoh misalnya kenapa pembagian warisan 2:1, lidzakari mislu hadzil unthayain. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Secara zohir ini merugikan perempuan. Tetapi kalau secara fakta dalam hukum Islam justru perempuan paling nyaman. Karena dalam Islam konsepnya laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Ya, justru laki perempuan dapat satu harta, dia untuk dia sendiri. Dia sendiri. Ya bahkan apa kita bahas dalam fikih nafkah, suami kalau mau pakai harta istri izin dulu. Ya, dia nggak ada hak maksa-maksa. Ya, jadi kalau istri dapat warisan 1, udah buat dia terserah. Sedangkan suami 2, ya harus untuk istrinya, untuk anaknya dan sebagainya. Ya, ini banyak yang pengen kita jelaskan ya tentang konsep harta, konsep nafkah itu Allah yang paling tahu. Ya, demikian juga kenapa laki-laki menafkahi karena bekerja. Ya, kadang ada perempuan menafkahi, perempuan juga kerja. Tidak sedikit juga perempuan bisa jadi perempuan istri penghasilannya lebih banyak daripada suaminya. Ya, dan tidak sedikit kalau sudah lebih banyak daripada suaminya, biasanya rasa hormat kepada suami berkurang, dan itu adalah fitrahnya perempuan. Fitrah perempuan. Ya, tidak bisa dianggap remeh. Fitrah perempuan nyata. Sebagian perempuan enggak kok, saya tetap hormat, enggak, tetap. Ya, itu sudah sedikit banyak berkurang. Dan ini semua solusi dalam Islam. Banyak seperti itu. Ya, nafkah istri. Demikian juga dengan manajemen keuangan keluarga. Ini juga pembahasan yang tidak kalah penting ya. Ya, bagaimana apalagi di zaman sekarang, Insya Allah ya, zaman pamer, zaman viral, zaman semua pengen dicoba, zaman apa namanya, dan pernikahan berkurang. Jadi data merilis ya dari pemerintah di Kementerian Agama tercatat pernikahan di Indonesia berkurang terus ya. Data terakhir yang saya lihat 2 hari yang lalu ya itu berkurang dari 2 juta berkurang 1.300.000 ya. Jadi jumlah yang menikah menurun terus ya. Kenapa? Salah satunya masalah ini ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yang tidak kalah penting di situ adalah fikih nafkah batin. Nah ini juga ya, nafkah batin tidak kalah pentingnya, kok penting semua ya gitu ya. Nafkah batin juga tidak kalah pentingnya, dan nafkah batin ini berupa nafkah batin pokoknya ya. Nafkah ketenangan ya, nafkah perasaan, nafkah emosi, nafkah kasih sayang ya, sampai nafkah urusan ranjang diatur dalam Islam. Itu nggak boleh sembarangan. Ya, pembahasan. Bahkan saya menulis buku khusus. Ya, buku khusus tentang ini karena tidak jarang juga rumah tangga bubar juga karena masalah ini. Karena kalau nafkah batin tidak terpenuhi di tempat halalnya, pasti mencari yang haram. Pasti cari yang haram. Karena itu kebutuhan yang paling pokok dari manusia. Paling pokok. Bahkan sebagian saya kadang menukil perkataan ulama, kadang-kadang melebihi kebutuhan makan dan minum. Ya, dia kuat tidak tahan makan, tidak tahan minum, tapi yang itu nggak kuat. Nggak kuat deh, seperti itu. Baik, yaitu mukadimah dari daftar isi penjelasan. Kita langsung masuk ya ke fikih nafkah, fikih dasar nafkah. Kita yang dasar dulu. Konsep dalam Islam yang paling dasar. Kita masuk ke halaman 1. Halaman 1 fikih dasar nafkah. Dalam Islam, nafkah kewajiban ayah bapak.
Dalam Islam konsepnya laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Itu hukum asal. Laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Konsep dasar Islam. Sehingga kalau semuanya menerapkan dan sadar gitu ya. Semuanya kaum muslimin paham ilmunya, sadar dan menerapkan. Karena ada yang nggak paham ilmunya. Yang kedua, ada yang paham ilmunya nggak sadar tapi ya. Yang ketiga, ada yang sadar tapi nggak menerapkan ilmunya. Tahu sih saya nafkahi tapi ya udahlah gitu ya. Udahlah gitu. Nggak mau menafkahi. Konsep sehingga kalau diterapkan semuanya tidak ada anak-anak dan perempuan yang terlantar dalam Islam. Karena semua sudah diatur. Konsep nafkah diatur dalam Islam. Ya, sudah semua. Laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Ya. Mengapa demikian? Kita lihat di situ dalilnya. Salah satu dalilnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Konsepnya di sini. Ya, dan ini ada konsekuensi dari dua belah pihak. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpinnya para perempuan. Ya, pimpinan para perempuan. Ya, dan di sini berkonsekuensi bahwasanya perempuan memang ya harus patuh sama pimpinan, berusaha menyenangi pimpinan kan gitu. Berusaha patuh, berusaha apa? Itu konsekuensi pemimpin. Ya, berusaha terserah kata pemimpin. Ya, berusaha pemimpin yang utama menyenangkan dan sebagainya, patuh. Ini konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya, itu laki-laki itulah kenapa perempuan harus mencari ridho suaminya, berusaha dan sebagainya. Nah, tetapi ini juga ada konsekuensi selanjutnya. Ya, kenapa laki-laki disebut sebagai pemimpin? Nah, di dalam ayat ini ada dua syarat. Nah, sehingga seringnya laki-laki itu dia potong sampai sini. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin para perempuan. Stop sampai di sini. Nah, untungnya kita ngaji. Ayat itu ada lanjutannya. Ayatnya ada lanjutannya yaitu bima faddalallah. Di situ ada bima. Dalam bahasa Arab, ba di situ huruf ba disebut dengan ba sababiyah. Ba sababiyah. Ba sababiyah artinya sebab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada berbagai macam huruf, ya, huruf jar dan dia punya berbagai macam arti. Dan huruf ba di situ ba sababiyah artinya sebab. Bima sebab. Nah, terjemahnya makanya sebab. Ya, sebab ada dua alasannya. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dua syarat jadi laki-laki ya sebagai pemimpin. Yang pertama adalah Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan. Dalam tafsirnya apa saja yang dilebihkan? Pertama dilebihkan dari sisi fisik. Laki-laki kuat, tidak ada haid, tidak ada hamil, tidak ada perubahan mood, ya, tidak ada apa, ya, laki-laki kuat, ya, hujan, ya, kalau hujan, panas, ya, gempa apa kuat laki-laki ya. Ya, dilebihkan badannya. Dia kuat, keluar dan sebagainya. Ya, yang kedua dilebihkan apa? Dilebihkan dari sisi pemikiran dan logika. Laki-laki dominan logika, perempuan dominan perasaan. Dalam mencari uang, mencari nafkah, ya, sedang mencari nafkah itu adalah tidak mudah. Mencari nafkah itu kita bertempur, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mereka juga mencari uang. Dan kebanyakan manusia tamak. Mencari uang itu terkadang tidak mudah. Sikut-sikutan, fitnah, kemudian apa dan sebagainya. Tidak mudah cari uang. Ya, tidak semudah itu. Keras. Ya, dunia luar keras. Cari uang tidak mudah. Keras, nipu, apa dan sebagainya. Itu laki-laki. Harus pakai logika bukan perasaan. Memimpin pakai logika, memimpin bisnis, memimpin apa pakai logika, cari uang pakai logika, nggak bisa pakai perasaan. Ya, seperti itu. Ya, laki-laki makanya. Ya, oleh karena itu kalau kita pun merasa ya di kantor, di tempat kerja dan sebagainya, ya kalau ketika ada chaos, ketika ada suatu permasalahan, ya kalau ini isinya laki-laki gampang. Tapi kalau udah perempuan udah, ya dia jelimet sana, jelimet sini, padahal ini sebentar. Itu kita ngerasa di kantor. Ya, di kantor punya atasan laki-laki, oke, selesai. Kalau perempuan sudah, ya beda. Karena memang begitu Allah sebutkan. Ini bukan menghinakan perempuan ya, tapi Allah sebutkan. Dan nanti kita sebutkan juga kenapa Allah melebihkan perasaan perempuan karena dia ngerawat anak-anak. Jadi sekali lagi bukan masing-masing itu sudah ada perannya gitu. Ya, perempuan harus dalam perasaannya karena pegang anak-anak. Makanya laki-laki gendong 1 jam, gendong 15 menit aja udah nggak kuat.
dia perasaannya nggak ada. Ya, nggak kuat, beda sama perempuan, nggak kuat. Ya, jadi laki-laki. Yang kedua, dia pakai logika. Logika laki-laki. Ya, nyari uang nggak bisa perasaan. Mimpin perusahaan pakai perasaan dipecat semua nanti. Ya, lagi dapat pecat semuanya. Nggak boleh. Pakai perasaan, pakai logika. Kapan ditarik, kapan diulur. Ya, kapan ini dan sebagainya, lobi-lobi dan sebagainya, logika. Laki-laki makanya. Itu kelebihan laki-laki. Demikian juga laki-laki jadi pemimpin, itulah dia. Logika dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga laki-laki yang lebih jalan logikanya. Dia yang lebih sabar, lebih tenang. Ya, beda sama perempuan. Di rumah tangga emosi ini naik turun. Makanya dalam Islam talak tidak boleh di tangan perempuan. Ya, sampai saya dengar penjelasan ulama langsung Sulaiman Ar-Ruhaili, sekiranya talak di tangan perempuan sehari 100 kali talak. Ini bukan penjelasan saya ya, makanya saya nukil. Kalau mau bukti saya kasih nanti rekamannya, soalnya nanti saya emak-emak marah nanti ya. Emosi perempuan, nggak bisa. Nah, sehingga memang dalam rumah tangga laki-laki lebih dituntut untuk lebih tenang, lebih santai, lebih apa? Lebih wakor ya, istiqor, ya, lebih tenang. Dia jangan jadi perempuan juga dikit-dikit marah, ngambek apa semua. Ya kebalik malah istrinya yang anu, udah bang ya saya minta maaf bang, nggak mau gitu ya. Kebalik malah jangan. Ya, memang sudah sunatullahnya laki-laki yang begitu. Ya, laki-laki kalau minta maaf berulang-ulang, minta maaf lagi, minta maaf lagi, minta maaf lagi gitu. Udah kalau perempuan sekali aja udah. Kan gitu. Itu makanya laki-laki itu qawwamuna. Ini dilebihkan syarat jadi pemimpin. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena memang laki-laki menginfakkan, kasih nafkah dong. Itu syarat jadi pemimpin. Ya, syarat jadi pemimpin. Jadi kalau dua ini tidak terpenuhi, ya dia memang bukan pemimpin, maaf saja. Seperti itu. Dan konsekuensinya juga adalah ketika laki-laki sudah dua hal ini, ya dia sudah melaksanakan dua hal ini, maka perempuan harus menghormati pemimpinnya, mensyukuri nikmat. Makanya dalam Islam, ya dalam Islam ya harus dalam Islam ada dua nih, ya ada dua laki, suami dan istri. Kalau suami kecenderungannya adalah melalaikan hal ini, tidak peduli, tidak care sama istrinya, tidak memperhatikan. Sedangkan perempuan cenderungnya adalah tidak mensyukuri kebaikan suami, lupa semuanya. Makanya dalam Islam yang diingatkan yaitu suami selalu diingatkan contohnya wastausu bil nisa'il khair. Ya, saya wasiatkan kalian supaya menjaga para perempuan, tunaikan hak perempuan, ya dan sebagainya. Jadi nasihat untuk suami itu pasti kamu berbuat baik sama istrimu, tunaikan hak istrimu, kasih makan, kasih pakaian, perhatian, pasti ini. Karena sisi lalainya dari laki-laki ini tidak mau memberi nafkah dengan baik. Nafkah lahir, batin, psikologis. Maka Islam selalu mendorong. Hadis-hadisnya pada laki-laki, hadis-hadis dalil nas kepada suami, perhatikan. Jangan ini. Makanya keluhan perempuan sama. Kalau nggak nafkah, suami cuek, suami nggak peduli, nggak ngurus anak, nggak merhatiin perasaan dan sebagainya. Ya. Sedangkan perempuan diingatkan yang ini. Suamimu tuh qawwam, pemimpin, dipatuhi, dicari ridhonya. Makanya dalil-dalil untuk istri pasti disuruh ingat-ingat kebaikan suami, ingat-ingat kebaikan suami. Kenapa? Jangan membangkang, jangan ini, ya. Dan ini pun ketika dinasihatin, Ustaz tergantung suaminya lagi. Ini sudah bangkang ini. Yang mengatakan Nabi SAW. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri. Kita sama-sama deh. Suami penyakitnya ini, istri penyakitnya ini. Ya, kalau suami dinasehatin ya, ini misalnya gini nih. Kalian mengabaikan, iya ternyata saya ngabaikan, saya ini dan tapi kalau perempuan enggak, ya udah ya seperti itu ya. Kayak perempuan itu ya para istri diingetin. Diingetin seperti itu, ingat kebaikan suami, ingat ini. Makanya catatannya begini. Catatannya. Kalau suami punya catatan, dia tuh sudah belum hubungin istri, sudah belum nafkahnya, sudah belum ininya, sudah belum ininya. Itu catatan suami. Catatan istri, kebaikan-kebaikan suami. Jadi pas lagi marah dia ingat, oh iya, iya, iya gitu. Kayak gitu. Ya, jadi ini apa namanya ini masing-masing punya konsekuensi. Ya, dan itulah Islam mengatur. Itulah Islam mengatur mengapa. Dan itu semua bukan saya. Ya ini kalau dalilnya, kalau waktunya panjang saya bacakan semua dalilnya.
Tapi karena sedikit dia diam. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, Nabi SAW. Ya, lau asanta ila ihdahuma dahr. Summa yarhum, kemudian kalau sekiranya kalian berbuat baik kepada para istri sepanjang tahun. Summa ro'at minka syai'. Kemudian melihat syai' sedikit saja kesalahan suami, maka qolat para istri mengatakan, ma ro'aitu minka khairon qot. Wahai suamiku, saya tidak pernah melihat kebaikan pada kamu sedikit pun. Kan Nabi. Pokoknya abang gak pernah sayang, abang gak pernah ini, abang gak pernah ini. Padahal ya Allah, gimana gak sayang, anak udah 5. Ini kan hasil sayang-sayangan. Kan gitu kan. Dan sebagainya. Jadi itu konsep. Itu konsep dari ayat tadi ya. Artinya ya kita sama-sama semua, baik suami, baik istri, saya pun sebagai suami. Ya dari penjelasan ayat ini kita sama-sama bisa mengevaluasi. Seperti itu. Sama-sama memperbaiki diri kita juga. Kemudian konsep selanjutnya, kaidah selanjutnya, ini dasar-dasar semua ya. Kemudian kaidah selanjutnya adalah nafkah, yaitu Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah orang yang punya sa'ah, punya kelapangan harta, kaya maksudnya, dia memberikan nafkahnya. Ya, memberikan nafkahnya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kemudian barang siapa yang qudira, disempitkan rezekinya, maksudnya miskin, fal yunfik mimma atahallah, tetap menafkahi. Ini konsep dasar. Ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Orang kaya, kita terjemah tadi kan ya, dzu sa'ah, punya kelapangan. Orang kaya kasih nafkah. Kasih nafkah. Kemudian orang miskin, wa man qudira alaihi rizquhu, yang dia disempitkan rezekinya, fal yunfik juga. Kasih nafkah juga. Tapi ditambah mimma atahallah, sesuai dengan yang Allah berikan. Jadi konsep dasar, mau kaya mau miskin tetap kasih nafkah. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Mau kaya mau miskin tetap kasih nafkah sama anak istri. Enggak ada alasan ceritanya. Jadi enggak ada alasan dapat kasus dan sebagainya. Usaha lagi bangkrut nih. Enggak ada. Ya pokoknya cari cara. Jangan sampai nafkah berhenti. Mau miskin mau kaya, Allah sebutkan di sini. Kaya miskin tetap nafkahi. Enggak ada alasan. Loh. Ya, enggak ada alasan. Misalnya usaha lagi bangkrut. Ya, jadi ada banyak pertanyaan. Jadi kalau salah satu konsultasi atau pertanyaan yang masuk nih ya seputar nafkah ini paling banyak. Paling banyak. Ya, nafkah batin juga sama, paling banyak nih. Nafkah batin yang suaminya gay lah, suaminya LGBT lah, masih perawan sudah 6 bulan lah dan sebagainya, banyak. Ya. Sana nafkah ini, termasuk ini. Suami sudah nggak punya usaha, tetap nafkahi. Ya. Mau kaya mau miskin tetap. Karena itu konsekuensi pernikahan. Konsekuensi mengambil anak gadis orang dari bapaknya. Ya, tapi usaha saya, tapi lagi bangkrut lagi apa? Ya udah pikirin gimana caranya dong. Ya bukan alasan, karena ada nggak dinafkahi. Alasan suami udah bangkrut, sudah apa. Ya, demikian juga sama kayak kasusnya mungkin sudah cerai, anaknya dibawa. Ya ini kan anaknya tanggung jawab yang punya apa, yang punya bapaknya dong. Ya, tapi sudah lama nggak dinafkahi karena miskin katanya, nggak ada uang untuk hidup diri sendiri. Yuk, tetap nafkahi, bagaimanapun keadaannya. Allah sebutkan di sini. Bukan berarti stop. Tapi kan mimma atahullah, sesuai dengan Allah berikan. Ya. Sehingga tetap nafkah. Enggak ada alasan. Ya, banyak cerita seperti ini, lagi bangkrut, lagi apa, lagi ini, berhenti nafkah. Enggak ada, kasih. Tetap. Enggak ada alasan. Itu konsekuensi pernikahan. Konsekuensi punya anak. Enggak ada, tetap nafkahi. Ya itu kayak dasar lagi ya. Jadi enggak ada alasan mau kaya mau miskin. Selama masih ada uang, itu nafkahi. Ya, nafkahkan. Ya sebagaimana kisahnya Aisyah, ya, dia cuma punya kurma 1. Dia kasih, kemudian ke ada yang minta, dia kasih. Ya, dia kasih kepada yang perempuan tersebut yang bawa anak. Ya, dia kasih 2. Padahal Aisyah lagi butuh juga. Butuh makanan. Dikasihlah kepada ibu sama anak tersebut. Aisyah cerita kepada Rasulullah SAW. Dia kasih. Ya, kemudian ibu ini bagi. Kemudian dia kasih anaknya. Setelah selesai anaknya makan, anaknya minta lagi sama ibunya pun kasih lagi. Karena dia rohimahnya, sayangnya kepada anaknya. Diceritakan kepada Nabi SAW. Tetap nafkahin.
Nggak ada alasan. Ya, ini sampai ceritanya kan atau kasusnya sampai stop, nggak ada aliran, tidak ada aliran dana sama sekali, nggak boleh kayak begitu, nggak ada alasan, udah kayak dah dasar. Ya, berapapun itu, misalnya gajinya berapa, anggaplah 50.000, udah nafkahi 50.000 gitu, lima atau Allah. Ya, dan ini salah satu yang paling sering saya jumpai. Alasan sedang apa, nggak nafkah kali nggak boleh, tetap nafkahi. Kaidah dasar udah ini. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi kaidah dasar lagi, masih dasar-dasar ya. Halaman 2 masih ya. Ya, kemudian bahkan saking pentingnya nafkah ya, saking pentingnya ini nafkah ini, ya, nafkah keluarga saking pentingnya, yang paling besar pahalanya itu memberi nafkah kepada keluarga. Paling besar pahalanya. Ini kaidah dasar, tapi kadang kita lupa. Makanya judul kita memahami kembali. Memahami kembali. Nafkah kepada keluarga, anak istri itu paling besar pahalanya dengan berbagai macam penjelasan. Salah satu penjelasannya di hadis yang saya bawakan ini. Coba lihat hadis Nabi SAW. Ya, beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar, uang yang engkau infakkan di jalan Allah untuk jihad. Coba lihat pahala jihad. Luar biasa nih. Pahala jihad. Menginfakkan dana jihad ini enggak main-main. Ya, ketika Utsman membiayai sebuah perang ditanggung dengan biaya besar, Nabi mengatakan ma dara Utsman ba'dal yaum. Utsman tidak ada lagi yang bisa membahayakan Utsman setelah ini. Karena dia memberi apa? Menginfakkan hartanya yang sangat banyak untuk perang. Ya, perang Tabuk. Seingat saya. Ya, demikian juga yang lain, bahkan manjahaza. Ya, barang siapa yang mempersiapkan perang, maka seolah-olah ikut berperang. Luar biasa. Dan pahala jihad gimana? Dia mati syahid apa? Banyak utamanya, luar biasa nih. Kemudian dinarun anfaqtahu fi raqabah. Kemudian dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Membebaskan budak ini luar biasa, pahala sangat besar. Membebaskan budak di zaman dulu amalan yang berat. Amalan yang berat. Membebaskan budak. Ya. Kenapa? Karena ya budak bisa disuruh-suruh. Coba aja sekarang nih kita punya budak nih. Siap disuruh apa aja. Mau di sini, mau apa, mau ini terserah. Ya. Melayani kita 24 jam budak. Tiba-tiba kita suruh merdekakan. Berat, ini amalan berat ini. Amalan berat. Merdekakan budak, tapi Islam motivasi. Ya, motivasi seolah-olah dia memerdekakan. Kenapa disebut rokobah? Budak kenapa disebut rokobah? Rokobah ini artinya leher. Karena seolah-olah membebaskan belenggu lehernya di api neraka. Rokobah budak. Disebut rokobah. Ya, fakurobah disebut dalam ayat. Ya. Itu disebutkan, Nabi sebutkan itu infak-infak yang luar biasa nih mukadimahnya. Wa dinarun tasaddaq tabihi ala miskin. Ya, dan kemudian dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin. Karena apa? Orang tuh banyak ya nyari orang apa? Ya, donasi buat orang miskin, donasi orang miskin, banyak orang. Ya. Ini motivasi besar, banyak dalil-dalilnya. Yang infakkan kepada orang miskin, orang susah. Ya, ini banyak orang tuh kenapa? Kenapa? Karena ada perasaan kasih sayang juga yang memotivasi. Makanya misalnya ada berita banjir saudara kita di mana orang langsung cepet deh nafkahi. Cepet dia, misalnya saudara kita di Aceh, di Sumut, cepet orang karena dia ada perasaan rohimnya, kasihannya. Nggak tega lihat seperti itu, cepet deh keluarin dananya. Ya, cepet. Ya. Beda misalnya untuk apa gitu, untuk bangun pesantren, untuk apa nanti dulu itu. Ya, bangun pesantren, bangun apa nanti, bahkan bangun masjid juga nanti dulu nih. Tapi kalau lihat untuk orang miskin susah cepet. Coba lihat itu keutamaan. Luar biasa. Baru Nabi SAW sebutkan dinarun yang terakhir bila tutup dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan harta yang engkau infakkan kepada keluargamu, anak istrimu, a'zamuha ajron, yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya. Jadi di antara infak fisabilillah jihad, ya, infak membebaskan budak, ya, infak orang miskin, bahkan infak bangun masjid, ya, itu semua yang paling besar pahalanya apa? Menginfakkan anak istri. Paling besar pahalanya, ini kaidah dasar.
Paling besar. Mengapa demikian? Ada banyak penjelasan lainnya. Cuma saya khawatir waktunya nggak cukup nih. Cukup nggak jemaah waktunya nih? Cukup ya? Oh, pokoknya ngalir aja deh pokoknya ya. Ngalir ya. Tapi yang penting kita sudah disclaimer di awal, buku ini nggak habis. Lanjut pokoknya. Dalil yang lain bahwasanya kita punya kaidah ini sebenarnya kaidah umum juga bahwasanya amalan wajib lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Ya, wa ma qaraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih, kan itu hadisnya. Tidaklah seorang hamba dia melakukan ibadah lebih aku cintai pada amalan yang aku wajibkan. Sehingga ada penjelasan Imam Nawawi dan sebagainya bahwasanya pahala ibadah yang wajib jauh lebih besar daripada yang sunnah. Pahala ibadah wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Sehingga kita sholat 5 waktu jauh lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Secara default, aslinya, sholat 5 waktu. Nah inilah tugasnya setan. Ya, dia punya urutan itu setan tuh dari dia menggoda paling ya urutan godaan setan syirik, dosa besar, ya, kemudian dosa kecil, kemudian menyibukkan dari yang penting ke kurang penting dan sebagainya, itu urutan setan. Nah, salah satunya yang ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita dialihkan terhadap sesuatu yang lebih besar ke arah yang lebih kecil. Contohnya kayak tadi, ya, kalau sholat malam kita khusyuk gitu ya, tapi sholat wajib kurang khusyuk. Nah ini kebaliknya. Kebalik. Diusahakan apa? Sholat wajib lebih khusyuk daripada sholat malam. Tapi memang tugas setan begitu tuh. Ya, oh orang nih sholat wajibnya jalan, sholat malamnya jalan. Nah dibuat seperti itu. Memang sudah pengalaman dia, goda sejak zaman Nabi Adam. Salah satunya juga tentang nafkah ini. Ya, kadang-kadang kita dibuat seperti itu. Kalau sudah nyumbang masjid, masya Allah ya jor gitu ya. Tapi kalau sama istri sama anak perhitungan, ya perhitungan. Ya, bahkan istri dibuat mana laporan keuangannya. Kembalian kurang ini 5.000, mana 5.000 kemana? Gitu ya. Sampai kayak begitunya. Ya, terkesan pelit, bakhil. Tapi kalau sama masjid jor-joran. Dan sekali lagi, semua tadi itu bagus ya. Semua tadi baik, bukan untuk dipertentangkan, tapi jangan salah prioritas. Ya, sholat malam, sholat wajib, dua-duanya bagus ya. Bukan untuk dipertentangkan, tapi jangan salah prioritas. Demikian juga tadi, sumbang masjid, bagus. Ya, nafkah anak istri, bagus. Bukan untuk diprioritaskan, tapi jangan salah prioritas. Ya, jangan salah prioritas. Ya. Jadi nyumbang masjid, kemudian sumbang kalau orang miskin masya Allah dia cepet banget deh, kasihan gak apa, tapi istri anak gak kasihan. Biarkan hidup sendiri. Ya, kasihan. Ini padahal itu pahalanya lebih besar. Ingat, a'zamuha ajr, paling besar pahalanya. Karena itu ibadah wajib, karena nafkah anak istri itu ibadah wajib, pahalanya lebih besar. Yang kedua disebutkan langsung pahala lebih besar. Yang kedua tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab dunia akhirat. Sudah pasti ditanya sama Allah di akhirat, bagaimana nafkahmu sama istri? Bagaimana nafkahmu kepada anak istri? Ini pertanyaan yang sudah pasti ditanya setiap laki-laki yang mengaku suami dan bapak di akhirat. Sudah pasti ditanya. Adapun kalau sumbang ke masjid, belum tentu ditanya. Ingat, belum tentu ya. Kok kamu gak nyumbang ke Masjid Nurul Iman? Ya, nggak ada gitu, nggak semuanya ditanya. Jadi jangan sampai kita salah prioritas. Ya, kok begitu loyal dengan yang lain, infak sana, infak sini loyal. Sama anak istri tiba-tiba pelit, perhitungan. Wah, justru yang paling berhak menikmati anak kita, anak istri. Ya,
Anak istri. Bahkan kalau kita bicara tentang eh, fikih prioritas, ini fikih prioritas. Kalau kita laki-laki, dalam urusan nafkah, anak istri dulu baru orang tua. Dalam masalah nafkah, ini prioritas ya. Prioritas, ya, istri dulu baru ibu. Masalah prioritas. Kalau nafkah, istri dulu baru ibu. Tapi kalau berbakti, ibu dulu. Jangan salah paham. Diatur dalam Islam. Jangan sampai ibu loyal, istri pelit. Kebalik prioritasnya. Dan sekali lagi, ini bukan untuk dipertentangkan. Dua-duanya kita baik. Ya, dua-duanya. Mengapa demikian? Jelas dalam Islam. Karena anak istri tanggung jawab kita dunia akhirat, ibu kita. Kalau bapak masih ada, bapak yang tanggung jawab. Bapak kita yang kasih nafkah ibu. Bukan kita. Ya, kecuali beda cerita, bapak udah meninggal dan sebagainya. Ini beda cerita, beda kasus. Ya, ini kaidah paling dasar. Yang paling berhak menikmati harta kita adalah anak istri kita paling berhak. Jangan pelit. Jangan kurang loyal. Dan paling besar pahalanya. Dan satu lagi, kalau memang hati kita berjiwa hanif ya, maksudnya hati kita ini ya terhindar dari berbagai macam, maka kita akan merasakan halawatul iman namanya. Merasakan manisnya iman ketika kita merasa bahagia ketika kita menafkahkan anak istri. Karena itu perintah Allah, itu ibadah. Semua ibadah ada namanya halawatul iman, rasa-rasa manisnya. Ya. Kita senang, kita bahagia ketika nafkahi anak istri. Senang. Ada perasaan gembira. Karena Allah memasukkan manisnya iman dalam hati kita. Ada. Ya, atau dalam ilmu psikologi ada namanya pride, kebanggaan. Namanya laki-laki dia baru bangga setelah beliin istrinya apa, bangga, pride dong. Ya, anak saya begini senang, bangga. Ini baru laki-laki nih, ya. Nafkahin anak istri, jadi tulang punggung. Ya, jangan sampai istri udah jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung juga. Pride dong. Ini bangga, laki-laki begini nafkahi. Ada kebanggaan, ada kesenangan. Sudah sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan keimanan. Ya, dan itulah yang dirasakan bagi laki-laki yang bertakwa. Dia justru senang. Ya, ketika beliin mainan anak-anak, senang. Senang luar biasa. Nganterin anak-anak, dia beli sepatu, dia beli apa, kita senang. Senang kita bayarin. Anak senang, kita senang juga. Ngantar istri kemana, ke sini, ke sana, senang. Ada kebanggaan. Ya, itu konsep dasar. Ya, konsep dasar seperti itu. Ya, jadi ini perlu diperhatikan seperti itu ya. Dan itulah yang dan itulah semua yang mendorong supaya perempuan tadi ya dia menghormati suaminya, ya dia mensyukuri kebaikan suaminya, kan sudah beri nafkah, ya, beri nafkah dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kaidah selanjutnya. Ya, tadi yang sudah kita sampaikan mukadimah sedikit ya. Tadi disebutkan bahwasanya harta Allah jadikan harta ini qiyam. Qiyam penopang, qiyam tegak, qiyamul lail, qiyam penegak. Wala tu'tu sufaha amwalukumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Ya, dan Allah jadikan harta tadi adalah qiyam penegak. Kalau enggak ada. Ya, enggak bisa. Ya, tadi kita sudah sebutkan kenapa harta. Jadi kita tengah-tengah, kita butuh harta. Semua butuh harta nih. Ya. Jadi bukan bukan ini. Cuma ya kita tengah-tengah ya. Ya kita tidak seperti ya Islam tengah-tengah ya, supaya kita tahu misalnya sebagian ajaran agama yang lain, kita tahu mungkin biksu, rahib dan sebagainya meninggalkan. Ya. Ya meninggalkan sebagian dunia berlebihan, nggak butuh, nggak apa, orang yang zuhud berlebihan, nggak benar. Kita tengah-tengah butuh harta. Ya dakwah butuh harta, tadi kita bilang. Ibadah butuh harta, haji umroh, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang istita'ah. Istita'ah itu punya harta. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh misalnya mau umroh haji pakai utang. Pinjol lagi, enggak boleh. Ya. Istita'ah, jangan maksa. Punya uang. Nikah pun punya uang, harus ada uang. Ya, butuh harta.
Qiyam harta ini. Tengah-tengah kita butuh. Butuh. Cari harta tersebut. Tapi sudah diatur, cari dengan cara yang halal. Dan ketika mencarinya jangan sampai tertipu. Jangan sampai mengorbankan dunia, mengorbankan akhirat. Ya jangan sampai dengan cara yang tidak halal dan sebagainya. Cari. Ya, cari. Kerja, cari harta tersebut. Ya. Semua bukan qiyam, disebut qiyam dalam Islam. Harta penegak, roboh. Kalau nggak ada roboh. Ya. Apalagi bicara masalah nafkah rumah tangga. Itu qiyam. Ya, bahkan di awal-awal saja belum apa-apa udah ngomong harta nih. Belum nikah juga udah ngomong harta. Dan hadisnya berbicara seperti itu. Hadisnya, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ini kan hadis sudah hafal semua kan pas jomblo kan? Udah nikah masih hafal juga. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, kalau sudah mampu man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian sudah punya kemampuan berupa ba'ah. Ba'ah ada dua penjelasan ulama. Ba'ah nih pertama kemampuan berhubungan sudah ada. Hasrat dan kemampuan berhubungan. Yang kedua adalah kemampuan menafkahi. Ya, tapi pendapat terkuat adalah ba'ah di sini kemampuan menafkahi. Kenapa? Karena di awal disebut syabab, pemuda. Nah, yang namanya pemuda pasti sudah punya kemampuan dan hasrat. Ya, bahkan itu dipancing dikit meledak pemuda. Udah menggebu-gebu. Jadi sehingga ba'ah di sini penjelasannya, pendapat terkuat ba'ah di sini adalah kemampuan menafkahi, punya harta. Jadi dalam Islam dalam Islam ya mau nikah pertimbangan harta dulu. Kita juga enggak istilahnya menikah dengan cinta doang, makan tuh cinta gitu. Ya enggak ada pertimbangan, perhitungan semuanya. Ya. Bukan Islam enggak ini yang penting soleh, akhlak baik. Enggak ada duit enggak bisa. Enggak bisa dong. Qiyam, penopang. Ya, jadi belum nikah aja dong ngomong duit nih. Ya terus terang aja, kemampuan menafkahi. Kan gitu. Yang butuh uang. Ya, qiyam. Dan insya Allah cukup banyak kasus. Ya, kasus konsultasi. Rumah tangga rusak, bubar, goyang. Masalah uang. Masalah uang. Cuan. Ya, makanya Islam mengatur dengan sangat baik. Sangat baik, kita ikuti. Terbaiklah insya Allah. Allah yang paling tahu. Ya. Kemampuan menafkahi. Artinya tidak ada perhitungan nikah sama sekali. Ya, nikah saja. Insya Allah nanti Allah yang kasih rezeki. Iya, Allah kasih rezeki. Tapi kan bagaimana pertimbangan, manajemen ke depan. Islam suruh ngatur. Ya, gimana ke depannya? Sudah ada belum? Perencanaan apa? Bukan. Jadi kita bukan bismillah, tawakal aja lah insya Allah. Gak ada perhitungan gak? Bisa. Ya, dalam dalil-dalil banyak. Dalil-dalil tentang perencanaan, manajemen banyak dalil-dalilnya saya baca di sini. Ada. Kita harus punya manajemen dalil perencanaan ke depan apa, gambaran bagaimana. Gak bisa. Dan ini semua kembali kepada zaman, waktu, adat, setempat dan sebagainya. Ya, perhitungan beda. Tentu perhitungan pernikahan, perhitungan kita menikah kita dengan di zaman sahabat beda. Beda. Perhitungan pernikahan kita di zaman sahabat. Kenapa? Karena ini masalah masalah nafkah, masalah urf. Masalah nafkah ini masalah urf. Urf itu artinya adat, kebiasaan. Sehingga bisa jadi setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat, setiap ras, suku, bangsa beda-beda. Nah, sehingga di zaman sahabat sama kita tentu beda. Ya. Jangan sampai nanti kurang bijak. Ada sahabat dia nikah aja nggak punya harta. Maharnya hafalan. Gak bisa diterapkan zaman sekarang. Ingat, urf itu bukan masalah apa. Urf itu nafkah itu masalah urf. Gak bisa bilang sahabat. Dalilnya seperti itu. Apa perhitungan sesuai dengan zaman ini? Perhitungan ke depannya. Bagaimana? Ya. Dan ini maksudnya bukan untuk ngompor-ngomporin supaya jangan nikah ya. Maksudnya ya ada perhitungan lah begitu maksudnya. Tetap kita berusaha segera nikah ya, kalau masalah ngompor-ngompor nikah, masya Allah ya harusnya cepet nikah zaman sekarang, masya Allah. Zaman sekarang berat kalau nggak segera nikah cuma.
Saya saja mungkin flashback 20 tahun yang lalu, harus nikah. Belum ada sosmed, belum ada IG, belum ada apa, harus nikah. Makanya saya dulu nikah zaman koas. Dulu saya nikah belum kuliah. Kok belum kuliah lagi? Nikah belum lulus, belum jadi dokter, belum punya penghasilan tetap. Saya nikah koas. Koas, nikah koas. Belum ada penghasilan tetap. Siapa yang menerima kira-kira sekarang? Ya, belum punya kerjaan, belum apa, terus tiba-tiba ngetok pintu. Ya, saya pengen nikahin anak bapak. Kira-kira zaman sekarang ada nggak? Nggak mau. Tapi istri saya mau, alhamdulillah. Menemani dari nol. Kayak Pertamina aja gitu. Ya, jadi disebutkan di sini, nah ini penjelasan di buku itu, saya nukil penjelasan Ibnu Daqiqil Al-Id, istita'atun nikah al-qudratu ala mu'natil mahri wan nafaqah. Makanya definisi dari kemampuan nikah adalah kemampuan untuk mu'nah, memberikan nafkah dan mahar. Harus ada. Ya, jadi nikah segera, bisa segera, tapi perhatikan nafkah. Ini tidak bisa dianggap remeh, ya. Dan itu memang harus berbagai macam permasalahan nafkah harus diselesaikan. Dikomunikasikan baik-baik. Kemudian ditanyakan kepada ahli ilmu untuk solusinya seperti itu. Ya, ini masalah harta, nggak kalah pentingnya. Ya. Kemudian juga di situ masih bisa masalah harta, tadi sudah saya sampaikan. Ya, bahwasanya sampai-sampai urusan dakwah, ya, dakwah yang apa namanya, kita membawa nama Allah, ya, dakwah, ya, membawa nama Allah istilahnya, ya, dakwah fi sabilillah, dakwah ilallah, sampai-sampai dakwah pun butuh harta. Dakwah butuh harta, ya, butuh harta. Ya, tadi kita sampaikan kan, ya, Nabi SAW di awal-awal ketika merintis dakwah itu dikuatkan 2 orang dengan izin Allah yang punya harta sangat banyak, bukan sekedar kaya, kaya raya ini. Khadijah kaya raya, Abu Bakar kaya raya. Ya. Kemudian setelahnya dikuatkan juga dengan sahabat yang kaya raya juga, Utsman Abdurrahman bin Auf. Termasuk al-ashrah al-mubasyirina bil jannah. Termasuk yang dekat dengan Nabi. Setelah 4 khalifah, 10. Ini juga dekat dengan Nabi SAW. Kaya juga. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ya. Ini kaedah dasar dalam nafkah. Dasar banget ini kaedahnya. Kita memahami kembali. Ya, insya Allah sebenarnya jamaah udah paham nih ya. Tinggal kita bahas bareng-bareng lagi gitu. Ya, saling ingatkan tentang nafkah seperti itu ya. Baik jamaah sekalian, kita mau tanya jawab atau anu nih? Ternyata udah asarnya jam berapa nih? Hah? Asar, kalau saya 20 menit lagi. Mau materi atau tanya jawab nih? Gimana Ustaz ya? Ustaz Fauzan gimana nih? Saya ikut. Ya, nggak kerasa ya udah 1 jaman ya. Gimana Ustaz? Sampai asar aja nih. Apaan Ustaz? Apaan jamaah sekaliannya? Sampai asar aja. Jadi ditanya, asar mau lanjut apa enggak? Aduh saya nggak bisa nih. Gimana harus jamaah kita tanya jawab atau anu nih? Ada waktu 20 menit Ustaz? Tanya jawab atau gimana Ustaz? Ya, ternyata tanya jawab ya jamaah ya. Tanya jawab ya. Sisa waktunya 20 menit karena kita juga sebelum asar kan harus persiapan ya Ustaz ya. Ya insya Allah. Ya insya Allah ya. Ya memang ini materi daurah ya jamaah ya. Tidak habis insya Allah. Tadi pun saya ngomongnya cepet-cepet itu pengen ngabisin ya. Ngomongnya cepet-cepet ya, pengen ngabisin materi. Tapi kita cukupkan saja materinya insya Allah. Ya, mungkin tentang fikih nafkah anak, nafkah istri, manajemen keluarga, kemudian nafkah batin. Nah, silakan baca aja ya. Dan mungkin kita berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab nih. Kalau nggak bisa jawab nanti tanya kepada ahli ilmu yang lainnya. Nah ini pertanyaan bagus pertanyaannya nih.
Oke, mau bertanya nih. Ini bagus nih. Apakah Islam menjaga keterbukaan dengan istri? Gaji suami, rekening suami, itu semua istri harus tahu. Ya, jawabannya. Ya, sebenarnya tidak ada dalil dalam hal ini. Tidak ada dalil harus tahu. Ya, tidak ada dalil harus tahu. Tidak ada dalil mengatakan apa-apa. Hai para suami, berikanlah kepada istri rincian gajimu semuanya. Enggak ada. Dalil enggak ada. Sehingga kembali kepada kebijakan yang punya kebijakan. Siapa kira-kira? Ya suami, kembali kepada suami. Ya, jadi kalau suaminya mau terbuka, nih dek, slip gaji saya dek, ya, ini dan sebagainya, ya terserah dia mau buka-bukaan, terserah suami. Ya, dia mau apa? Dia mau terbuka, gajinya berapa, di sini apa? Investasi di sini berapa, dapatnya tiap bulan, ini berapa? Terserah punya kebijakan, karena Islam nggak ngatur, kembali kepada pemimpinnya dong. Silakan atur sendiri. Ya, jadi kalau dibilang wajib enggak, tidak ada kewajiban suami harus memberikan detail semuanya, terbuka semua. Jadi silakan suami nggak ngasih tahu ataupun suami memberikan secara general saja. Bisa, nggak usah sampai rincian-rincian. Ya, jadi kembali kepada suaminya. Ya, kembali kepada suaminya, ya. Nah, para istri selama para istri itu sudah dapat semuanya gitu. Nafkah wajib dipenuhi, apalagi nafkah mustahab sampai biaya skincare apanya sudah skincare, pedicure, manicure apa semua udah terpenuhi. Ya udah yang penting gue ngalir terus lah hidup gue nikmatin gitu kan. Terserah suami jungkir balik apa kayak yang penting ada gitu kan. Ya. Ya udah istri yang penting terpenuhi. Kecuali kalau mulai seret-seret gitu ya. Ya, kerannya seret, ya ngalir kurang dan sebagainya. Ya, barulah istri nanya, boleh nggak bang kita diskusi masalah ini karena sudah macet-macetan terus nih. Popok mahal, susu mahal, UKT tambah mahal lagi bang dan sebagainya. Ya, coba kita diskusikan bang. Mungkin saya bisa bantu untuk manajemen keuangan ngatur ya ini sekian persen tuh ini sekian persen kita tabung dan sebagainya. Baru boleh. Boleh ya. Jadi tidak ada kewajiban dan istri tidak boleh nuntut suaminya, "Bang, terbuka, Bang." Selama suaminya menuntut memberikan hak-hak ke istri, ya. Justru justru itu paling bagus buat istri. Dia tahu beres saja udah daripada ikut-ikutan pusing kan. Mending dia tahu beres semuanya ada, udah selesai. Ya, daripada ikut pusing ini sekian persen, mending pilih yang itu kan. Selama terpenuhi. Jadi tidak ada kewajiban. Terbukaan nggak ada, insya Allah. Seperti itu. Tapi kalau secara general boleh ya, insya Allah. Apakah boleh berbohong dengan istri soal keuangan jika mau kasih ke orang lain, ke orang tua, saudara agar menjaga perasaan istri? Berbohong nggak boleh bohong. Iyakum wal kadhiba, nggak boleh, dilarang. Hati-hati jangan berdusta, nggak boleh dusta, dusta nggak boleh. Ya, bohong gitu. Ya, kasih kasih saya kasih ibu juga kok, tapi segini bohong nggak boleh bohong. Ya, terus terang aja. Ya, sebenarnya istri itu berapapun kita kasih orang tua, dia nggak protes selama dia terpenuhi. Istri nggak peduli, bang kamu kasih berapa orang kamu terserah. Yang penting saya kan skincare lancar bang, pedicure lancar, uang miten lancar. Serah kasih uang berapa terserah. Ya, yang bikin istri protes kan karena dia seret. Ya, tiba-tiba dapat berita, ya orang tuanya dibeliin mobil. Ini kan bikin apa namanya, bikin tantrum seharian. Ya kan? Jadi jangan bohong. Ya, jangan bohong. Yang penting istri terpenuhi, terserah kita mau apa. Ya, terpenuhi kebutuhan nafkahnya. Jangan nggak usah bohong. Mending kita penuhi nafkah istri ya udah, mau kasih orang tua kasih, nggak usah lapor-lapor istri. Istri juga nggak protes kok. Ya, dan ingat konsep dasarnya tadi, ingat tadi kan kayak konsep dasar nafkah tadi kita bahas, ya kan? Yang paling berhak menikmati harta kita siapa? Anak istri, jangan salah prioritas. Jangan salah loyalitas. Kan begitu. Ya.
Ini ya insya Allah yang mudah-mudahan kita bisa jawabnya. Terus, ini kok panjang-panjang ya? Cari yang pendek-pendek aja jemaah. Yang pertanyaannya sesuai dengan tema ya. Nah, ini juga pertanyaannya singkat tapi penjelasannya panjang nih. Apakah wajib semua gaji suami dipegang istri? Singkat kan? Apakah wajib semua gaji suami dipegang istri? Gimana jemaah kira-kira jawabannya nih? Ya, tapi ini masih ada seperti ini. Jadi pemahaman seperti ini masih ada di beberapa tempat. Masih ada. Di beberapa suku masih ada. Ya mungkin yang bertanya mungkin yang di situ, kebiasaan. Semua gaji suami dipegang istri. Ya, jawabannya kalau ditanya wajib tentu tidak. Ya, yang wajib hanya menafkahi. Tapi kalau memberikan gaji semua tidak menafkahi. Sesuai dengan wa asyirhunna bil ma'ruf, sesuai dengan urf nanti. Ini juga tadi kita belum sampai pembahasan ya. Belum sampai pembahasan nafkah istri, itu pun juga di buku tadi itu kaedah-kaedahnya. Nah, salah satu kaedah menafkahi istri, hadisnya antud imaha idza tu'imta wa antak suaha idza tasaida. Itu kaedah dasar menafkahi istri. Engkau kasih makan istri apa yang kamu makan. Engkau kasih pakaian istri apa yang engkau pakaikan. Ya, kenapa Nabi SAW sebutkan kemudian engkau tinggal samaan dengan istri. Nah, Nabi sebutkan itu sama dalam 3 hal pokok. Dan secara umum berarti. Makan, pakaian, tempat tinggal. Kamu tinggal di situ. Askinuhunna min haitsu sakantum. Kamu kasih tempat tinggal istri di mana kamu tinggal. Berarti sama semuanya 3 yang pokok ini. Kamu kasih makan apa yang kamu makan. Kamu pakaian dengan apa yang kamu kasih pakaian dia sebagaimana yang kamu pakai. Dan kamu tinggal kasih tempat tinggal istri di mana kamu tinggal. 3 hal pokok sama. Sehingga kaedah dasar menafkahi istri, ya, apa yang kita nikmati, istri juga harus nikmatin. Kaedah dasar. Ya, dalam semua hal. Jangan sampai suami HP-nya iPhone, istri kok sebut merek nih, boleh ya? Di masjid soalnya nih ya. Jangan sampai, nggak boleh. Nggak boleh. Itu kaedah dasar menafkahi. Sehingga ini gimana nih kaedah nafkah? Ya udah, apa yang kita ini harus sama. Itu kaedah dasar. Cara ngukurnya, nafkah istri itu gimana? Ya udah, apa yang kamu nikmati, istri juga harus nikmatin. Karena kumpulan-kumpulan dalil tadi bilang harus sama semuanya. 3 hal pokok. Yang pokok saja sama, apalagi yang lainnya. Makanya suami misalnya sering di kantor, ya di kantor sering ngopi viral, sering apa, ya istri juga berhak. Di sini saya buat kaedahnya, ada kaedahnya insya Allah ya. Jadi seperti itu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, tidak wajib dipegang sama istri. Yang wajib adalah suami menafkahi saja. Seperti itu ya. Ya ini pertanyaan nafkah batin nih. Saya sudah nikah 4 bulan yang lalu, tapi saya dan istri mengalami kesulitan ketika berhubungan. Sampai saat ini masih perawan. Udah 4 bulan. Ya, ini kemungkinan besar istrinya kena penyakit namanya vaginismus namanya. Ya, kemungkinan besar biasanya. Vaginismus namanya. Ini penjelasannya panjang juga ya, intinya kesulitan penetrasi ya karena otot-otot sekitarnya tiba-tiba mengeras seperti batu. Ya, jadi ototnya kontraksi sangat keras, jadi nggak bisa. Ya nggak bisa berhubungan ya. Kenapa? Dan ini salah satu penyakit kaitan dengan psikologis. Dan ini banyak terapinya ya, terapinya macam-macam. Ya kalau dan saran saya, insya Allah masih bisa, ini masih bisa insya Allah. Kalau vaginismus kemungkinan besar nih vaginismus ya. Banyak yang konsul masalah ini juga. Insya Allah bisa insya Allah. Tapi butuh perjuangan sama konsistensi. Bisa nanti ke dokter, terapinya sangat banyak ya. Terapinya macam-macam ya.
Insya Allah ya, kita bahas di lain kesempatan. Ya, kita doakan ini mudah-mudahan yang bertanya bisa dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Panjang-panjang dari tadi saya nyari yang pendek-pendek. Ya, saat ini sedang ta'aruf, namun qadarullah terdapat musibah keluarga karena tabungan haji orang tua tertipu ya. Insya Allah ini ya kita doakan mudah-mudahan tabungan hajinya kembali ya, karena ya kita doakan mudah-mudahan travel menunaikan amanah ya. Kalau nggak jadi haji balikan duit jamaah ya. Tidak sedikit soalnya ini banyak yang karena cukup sedih deket cerita ya. Ada yang jual tanah, jual apa, jual ini untuk haji ya, tapi nggak dibalikin sampai sekarang ya. Kita doakan mudah-mudahan travelnya dimudahkan juga mengembalikan duit jamaah. Sehingga saya memutuskan menggunakan menggunakan tabungan ya menikah saya. Saat ini saya sedang proses ta'aruf, apa kondisi ini tetap boleh melanjutkan ta'aruf dan menikah. Di saat ini sedang menyisihkan sedikit gaji untuk persiapan menikah. Nah ini juga saya tidak bisa menjawab secara detail apakah lanjut nikah apa enggak, karena tadi sekali lagi kalau bicara masalah nafkah itu kembali ke urf. Ya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya dan banyak mematiuhunna ala berikan dia apa namanya mut'ah dan sebagainya. Pasti biasanya ada kata-kata bil ma'ruf, urf. Jadi kalau masalah nafkah itu beda-beda setiap orang. Setiap orang, waktu, tempat, zaman, keadaan, keluarga, suku, bangsa, ras, itu nafkah beda-beda. Besarnya, ukurannya, bentuknya beda-beda. Ya, jadi saya tidak bisa jawab juga apakah ini lanjut nikah dengan ini, karena perlu tahu. Ya, perlu tahu seperti itu. Ya, maka besaran nafkah itu kembali kepada urf. Ya, dan digabung semua urf suami bagaimana, urf istri bagaimana, urf keluarga suami, urf apa digabung. Oleh karena itulah kenapa dalam Islam dianjurkan menikah itu sekufu. Dianjurkan dalam Islam itu menikah sekufu, kenapa? Supaya mudah menyatukan urf-urf tersebut. Supaya jangan terlalu jomplang. Susah nyatu, ya apa, menyatukannya butuh, bukan susah ya. Menyatukannya lebih butuh usaha. Ya, lebih butuh usaha. Makanya diperintahkan kita dianjurkan sekufu. Ya, bukan nggak boleh ya, dianjurkan. Kenapa tadi? Untuk menyatukan tadi. Menyatukan. Ya, karena besaran nafkah kembali kepada urf. Urf siapa? Urf gabungan semuanya. Urf istri bagaimana, urf suami bagaimana, urf ini bagaimana, keluarganya dia, sukunya dia, apa dan sebagainya. Itu semua disatukan sesuai dengan urf. Kembali. Ya, makanya ya bisa. Apakah bisa yang kaya banget nikah sama miskin banget? Bisa aja. Kenapa enggak? Ya, tapi nanti pasti ketika menyatukannya itu ya butuh usaha lebih. Ya, dan belum lagi keluarganya, belum apanya, belum kehidupan sehari-hari. Dia biasanya sarapan nasi sama anu, dia sarapannya ini sarapannya ini. Ya, menyatukan susah. Yang sudah sama saja butuh usaha. Apalagi yang jomplang. Ya, begitu juga wajah juga sama. Ya, ya pilih jangan ini, jangan yang ini jelek banget, yang ini ganteng banget mungkin ya. Atau yang ini jelek, ini cantik banget, jangan. Bahkan khulu pertama dalam Islam, minta cerai dari pihak istri pertama dalam Islam karena masalah masalah wajah yang tidak sekufu. Khulu pertama dalam Islam. Ya, minta cerai dari pihak perempuan namanya khulu. Mengajukan ke kodi. Itu masalah wajah. Ya, jangan sampai satunya ya cerai jadinya, gimana lagi? Ya, ya sebenarnya bisa, sebenarnya dua-duanya masuk surga. Jelek, cantik, dua-duanya masuk surga. Ya, suami jelek, istri cantik, dua-dua masuk surga seumur hidup. Ya, suaminya bersyukur terus seumur hidup, istri bersabar terus, masuk surga dua-duanya. Bisa, bisa. Nah, cuma menyatukan. Nah, makanya itulah kenapa dianjurkan dalam Islam nikah sekufu, bukan rasis, bukan. Boleh, tapi menyatukannya itu, ya, seperti itu, boleh, seperti itu, nggak masalah, insya Allah ya. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan lanjutkan apa enggak, ya kalau saya sih lanjut gitu. Ya lanjut, asalkan dua-duanya punya pertimbangan, punya ke depan bagaimana menghadapi,
Ya, tentu kalau nah ini sebagai bukti aja. Sebagai bukti beda urf setiap tempat. Ya. Modal nikah kita di Jogja dengan di Jakarta jauh beda. Di Jogja hidup makan nasi kucing. Ya, suami istri. Makanya saya dulu kan nikahnya dulu nikah di Jogja. Berani. Mungkin kalau saya di Jakarta, saya masih koas, belum punya uang, penghasilan. Ya, waktu itu bisnis kecil-kecilan. Nggak berani mungkin saya kalau di Jogja. Kasih makan apa anak orang? Ya, jangan-jangan nanti misalnya harga nasi kucing di zaman saya 500 dulu kan. Di sini cuma dapat baunya doang. Ya, nggak bisa. Beda setiap orang. Nah ini kan saya juga perlu tahu juga nih di mana tinggalnya nih dan sebagainya. Nah itu jadi itu kayak ada dasar nafkah insya Allah ya. Terakhir Ustaz ya, pertanyaan terakhir. Ternyata pertanyaan terakhir jemaah ya. Yang mana yang pendek-pendek aja nih. Jangan panjang-panjang ya. Terakhir ya. Aduh kok panjang-panjang semua nih. Ah ini aja nggak apa-apa ya, ini terakhir lah ya insya Allah. Yang pendek aja. Apakah alasan fisik usia calon lebih tua, kakak perempuan belum menikah jadi alasan syar'i orang tua untuk menolak merestui? Bagaimana sikap yang tepat dalam kondisi ini? Jawabannya tentu bukan alasan yang syar'i ya, tapi masih terjadi di Indonesia. Kakak perempuan belum menikah, nggak boleh menikah, jangan melangkahi. Ini nggak benar ya, tidak benar ya. Istri saya duluan nikah daripada kakak perempuannya. Alhamdulillah aman gitu ya. Jadi tidak benar percayaan ini. Demikian juga alasan fisik, usia. Kalau ini dipertimbangkan, ya dipertimbangkan alasan fisik dan usia dipertimbangkan. Ya, memang agama akhlak harga mati, tapi ini jadi pertimbangan. Ya artinya ya jangan jauh-jauh banget lah, jomplang. Ya alasannya boleh. Jadi boleh pertimbangan misalnya fisiknya terlalu jadi terlalu cantik, terlalu jelek, terlalu cantik ya. Jadi pertimbangan. Usia juga begitu, ya. Usia juga bisa jadi pertimbangan. Ya, ya terlalu ini dan sebagainya jadi pertimbangan. Dan itu berbeda-beda setiap tempat. Daerah berbeda-beda. Ya tidak bisa disamakan. Ya perbedaan biasa tuh Nabi aja sama Aisyah jauh gitu ya, jauh bedanya sangat jauh ya, berapa puluh tahun bedanya tuh ya, jauh tidak bisa disamakan. Jadi ingat beda-beda setiap tempat, tidak bisa disamakan gitu ya, keadaan waktu dan tempat seperti itu. Baik para jemaah sekian, mungkin demikian bisa kita sampaikan kurang lebihnya tentang fikih nafkah. Dan insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan. Dan kita tutup, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.